Bagaimana hukumnya seorang suami menyuruh istri untuk berhenti kerja? Namun istri menjawab, berapa besar engkau akan memberikan saya uang? Ini istri yang kurang ajar ini. Dan ini termasuk kedurhakaan. Karena istri wajib taat kepada suaminya. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suami yang wajib cari nafkah. Ada berapa imam yang tidak menikah? Kenapa mereka tidak menikah? Ditanya kepada imam-imam itu, kok tanya kepada saya? Kita ukuran kita, perhatikan ini, kepada semuanya yang hadir. Ukuran kita bukan imam, bukan syekh, bukan ustadz. Tapi contoh teladan kita siapa? Contoh teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Kita bukan ikut imam, ikut Nabi, ikut Rasulullah SAW. Jika ada imam yang tidak menikah, jadi contoh apa tidak? Enggak jadi contoh. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Karena Allah merintahkan orang untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita yang baik. Ini soal doanya anak minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Tentunya orang tua yang bagaimana? Orang tua muslim. Kalau orang tua kafir boleh nggak? Kalau orang tuanya kafir minta ampun buat orang tua kafir boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalilnya? Yang main jawab aja. Dalil. Disebutkan ayat berapa? Antum lihat di surah At-Taubah, memohonkan ampunan buat orang kafir atau orang tua kafir nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 113. Antum lihat itu. Maka Nabi walladzina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin meskipun mereka sanak kerabat mereka sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Surah Taubah ayat 113. Dan juga termasuk nggak boleh menyolatkan orang kafir, mendoakan orang kafir, dan juga orang-orang munafik, nggak boleh. Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lain. Jadi menyolatkan orang kafir nggak boleh, mendoakan mereka nggak boleh. Itu di surah At-Taubah ayat 84. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa perempuan yang minta cerai dari suaminya nggak akan mencium aroma sorga? Betul. Itu hadisnya ada di halaman 217. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawja talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa aja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia aroma sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Bagaimana seorang anak yang lahir dari perzinaan? Seorang anak yang lahir dari perzinaan
Nabi menyebutkan bahwa itu adalah jelek. Tapi anak ini dia tidak salah kalau dia sekarang berbuat kebaikan, dia melakukan amal taat, diterima oleh Allah Taala. Soal itu berkaitan dengan nasabnya aja. Artinya nasabnya nggak bisa dinisbatkan kepada ayah yang menzinai, tidak bisa. Meskipun setelah itu ayahnya menikahi ibunya, tetap aja nisbatnya kepada ibunya. Tapi si anak dengan dia berbuat kebaikan, ya dia menjadi anak yang soleh, nggak berpengaruh soal perzinahan yang terjadi dari bapaknya dengan ibunya. Itu perbuatan mereka berdua yang berdosa. Adapun si anak tetap dia harus berusaha bagaimana menjadi anak yang soleh. Apakah seorang istri berdosa jika diajak untuk berhubungan di malam hari, dia tidak mau? Alasannya airnya dingin. La haula wala quwwata illa billah. Ini dosa besar. Antum lihat hadisnya, bahwa perempuan yang diajak untuk bercampur dengan suaminya tapi dia tidak mau, itu dosa-dosa besar. Lihat di halaman 203. Ini perhatikan nih, kepada wanita-wanita, perhatikan halaman 203. Nabi bersabda SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima, bersetubuh, dan istri menolaknya sehingga membuat suaminya marah, maka istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh, dilaknatnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Sampai riwayat yang lain hatta tarji'a, sampai dia kembali kepada suaminya, mau dia bersetubuh. Dan riwayat disebutkan hatta yardu anha, sampai suaminya redo. Kalau suaminya nggak redo sampai pagi terus dilaknat, sampai besoknya lagi, terus seperti itu. Dosa besar ini, dosa besar. Sampai Nabi menyebutkan, seandainya suami itu mengajak dia, ini sekedar perumpamaan aja, walau sa'ala nafsah wa ya laqatabin lam tamna'hu. Kalau seandainya suami itu minta istrinya untuk berhubungan intim, bercampur ketika berada di atas punggung onta, maka nggak boleh dia tolak. Ini perumpamaan, sampai di punggung onta wajib dia untuk memenuhi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Makanya ketika Nabi SAW melihat seorang wanita, ini Nabi melihat wanita lewat sebagai laki-laki, bangkit syahwatnya Nabi. Nabi langsung mendatangi istrinya. Waktu itu istrinya sedang masak. Nabi ajak untuk bercampur, dia nggak boleh nolak. Kemudian setelah itu, setelah Nabi bercampur, kemudian Nabi keluar. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa, ada apa ya Rasulullah? Tadi aku melihat seorang wanita, kemudian bercampur. Kata Nabi, inna min amathili a'malikum ityanul halal. Sesungguhnya di antara amal kalian yang paling utama, mencampuri istri kalian. Itu sabda Nabi SAW. Makanya si istri nggak boleh menolak. Seorang istri juga nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Antum lihat di halaman 204. Nabi bersabda, la tasumil maratu wa ba'lu syai'un illa bi'izni. Dan tidak boleh seorang puasa sunnah, seorang wanita puasa sunnah kecuali suaminya ada di situ, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau suaminya ada di rumah itu, dia nggak boleh puasa kecuali dengan izin. Kecuali kalau suaminya safar keluar kota atau luar negeri, boleh dipuasa tanpa izin suaminya. Tapi kalau ada nggak boleh. Wala ta'dan fi baiti wa huwa syahid illa bi'izni. Dan nggak boleh dia mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Siapa aja nggak boleh diizinkan, hatta saudaranya dia, saudara kandung si perempuan, nggak boleh diizinkan kecuali dengan izin suaminya untuk masuk ke rumahnya. Wa ma anfaqat min kasbi min ghairi amri fa inna nisfa ajri lahu. Apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya.
Di sini ada terkandung faedah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dilarang puasa sunat kecuali dengan izin suami. Yang kedua, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah suami tanpa izinnya. Dan apabila seorang istri sedekah atau infak harus izin suaminya. Apakah berdosa apabila seorang itu mampu poligami tapi dia tidak melaksanakannya? Tidak, ini kan bukan wajib. Pernikahan awal kalau dia belum menikah itu wajib. Tapi ketika dia sudah punya istri, itu nggak ada kewajiban lagi untuk menikah lagi. Itu sifatnya kebutuhan aja. Kebutuhan aja, artinya keutamaan. Gitu. Kalau memang dia mampu untuk menikah, dia menikah. Kalau enggak, dia merasa cukup dengan satu, enggak ada masalah. Gitu. Karena Allah juga sebutkan, kalau seandainya dia enggak mampu untuk berlaku adil, disuruh satu aja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalam surah An-Nisa ayat 3. Jadi adalah kawinlah wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kalian nggak mampu adil, maka satu aja. Tapi yang harus diingat tentang masalah poligami ini, bahwa ta'adud disyariatkan dalam agama Islam. Syariat yang membenarkan ayatnya adalah Al-Quran, dan Nabi membenarkan dan Nabi mencontohkan. Jangan ditolak gitu. Kalau dia belum mampu untuk melaksanakan, nggak ada masalah, tapi jangan menolak syariat. Perhatikan, jangan menolak syariat. Karena menolak syariat besar dosanya, kufur, bisa kufur. Gitu. Boleh nggak seorang suami memukul istrinya apabila dia kurang ajar atau nusyuz? Boleh, sesuai dengan nas Al-Quran di surah An-Nisa ayat 34. Tapi dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Boleh memukul sesuai dengan nas ayat. Karena Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Wanita-wanita yang nusyuz, yang kurang ajar atau durhaka, maka kalian nasihati mereka. Sudah nasihati nggak mempan, pisahkan tempat tidurnya, jangan dicampuri. Nggak mempan juga pukul, tapi pukulan yang tidak melukai. Kalau dia kembali taat, maka jangan kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Jika ada seorang wanita yang sudah dinadzor oleh seorang laki-laki, namun dia belum meminangnya, ada laki-laki melamarnya, boleh tidak? Ya sekarang yang jadi ukuran bukan soal nadzornya. Yang soal ukuran apa di sini? Khitbahnya, dia sudah khitbah belum melamar. Soal lihat, bisa yang lihat 2, 3, 4 orang yang melihat dia. Tapi yang masuk yang lebih dulu yang mana? Meminta, saya mau nikah kepada anti. Dia yang pertama kali khitbah, yang lain nggak boleh masuk. Sampai yang laki-laki membatalkan, baru yang lain boleh masuk. Kalau soal nador, dia sudah banyak dilihat juga oleh orang. Saya sudah menikah 5 tahun. Qadarullah, kami belum dikaruniai anak keturunan. Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Kami sudah berdoa, ya harus bersabar. Karena antum perhatikan masalah keturunan, memang kita semuanya nikah ingin dapat keturunan. Tapi kalau belum dikaruniai oleh Allah keturunan, ya harus sabar. Dan terus berdoa kepada Allah. Karena memang di dalam Al-Quran ada Allah sebutkan, ada orang-orang yang Allah jadikan dia mandul. Allah yang menyebutkan demikian.
Makanya harus sabar dan banyak berdoa kepada Allah SWT dan lakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya sebutkan di buku ini di halaman 75, 76, 77 dan seterusnya tentang apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga suami istri yang belum dikarunia anak. Saya sebutkan di sini. Jangan putus asa. Antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim puluhan tahun belum dikaruniakan anak, berdoa kepada Allah, dikaruniakan anak. Nabi Zakaria puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun, sampai sudah tua Nabi Zakaria belum punya anak juga. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa istrinya apa? Mandul. Tapi nggak putus asa berdoa sampai Allah karuniakan seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya. Siapa namanya? Yahya. Allah abadikan. Anda bisa lihat tentang Nabi Zakaria. Tapi doa terus, jangan berhenti, jangan putus asa. Ikhtiar juga, tapi ikhtiar dan terus lakukan amal-amal soleh dan perbanyak istighfar. Perhatikan tuh, yang belum punya anak perbanyak istighfar. Karena istighfar itu punya pengaruh. Minta ampun kepada Allah punya pengaruh yang luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak yang suka main HP, main game? Ya diingatkan dong. Terus diingatkan. Memang ini nggak cukup sekali. Terus diperhatikan. Dikasih peringatan-peringatan bahwa itu nggak manfaat, buang waktu, sia-sia. Terus diingatkan. Bagaimana hukumnya menikah beda agama? Ya nggak boleh. Gimana sekarang antum untuk membina rumah tangga yang islami ketika beda agama? Bisa nggak dapat sakinah mawaddah warahmah? Bisa nggak mendidik anak di atas tauhid dan sunnah? Nggak bisa. Kalau dikatakan kan Allah membolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab dalam surah Al-Maidah, betul. Tapi kewajiban suami bagaimana? Dia sebagai pemimpin, dia wajib nggak mengajak istrinya untuk Islam? Wajib nggak tidak? Wajib. Daripada dia bersusah payah untuk mendidik istrinya untuk masuk dalam Islam, lebih cari orang wanita muslimah yang sudah siap, yang soleha. Supaya apa? Kan pendidik itu nggak gampang. Ada orang bilang, saya Ustaz menikah dengan ahlul kitab karena Allah membolehkan. Saya akan ajak dia masuk Islam. Apa sanggup antum? Apa sanggup? Jangan-jangan antum nanti murtad lagi. Karena kenyataan yang ada ketika kawin dengan wanita ahlul kitab, yang lebih berperan itu lakinya atau wanitanya? Wanitanya. Kan banyak laki-laki yang murtad dengan sebab dia nikah dengan wanita ahlul kitab. Murtad. Kalau sudah begitu, ikut dia. Anaknya ketika lahir, dia mau cerai, sayang. Udah punya anak. Anaknya ikut kepada ibunya. Bapaknya murtad, kemudian anaknya juga jadi orang Nasrani. Makanya yang seperti ini sebagian ulama mengatakan itu boleh bagi orang-orang yang mampu untuk mengislamkan istrinya untuk masuk Islam dan mendidik dia dari Islam. Karena kan rumah tangga punya kewajiban. Kan Allah sebutkan tadi di ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sedangkan orang Kristen, orang kafir, ahlul kitab, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka sesuai dengan asal Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bagaimana coba akalnya dipakai itu? Kok mau nikah dengan wanita ahlul kitab meskipun dia cantik? Nggak manfaat. Sampai Allah juga melarang menikah dengan kaum musyrikin, kafirin, nggak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Mohon nasihatnya, kalau saya sedang marah atau istri sedang marah, keluar kalimat minta cerai, ini hati-hati ini. Nanti menyesal. Jangan ucapkan kalimat seperti ini, sebab nanti ketika dia bicara talak, dia jatuh talak itu. Kalau suami yang mengucapkan. Tapi kalau istri minta cerai, nasnya kan ada. Hadis tadi yang saya bacakan, seorang wanita minta cerai tanpa alasan syar'i,
Bagi dia haram apa? Haram mendapatkan aroma sorga. Jadi ketika ribut dengan suami, jangan minta cerai, jangan. Dan suami juga jangan menjatuhkan cerai, sabar. Jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Sebab kalau dia ucapkan akan jatuh. Satu, jatuh. Kemudian rujuk lagi dengan mencampuri, rujuk dia. Nanti marah lagi, jatuhkan lagi cerai, jatuh lagi. Dua. Nanti ketika dia kembali lagi, dia rujuk lagi, marah lagi, talak tiga. Udah, kalau talak tiga nggak bisa balik lagi. Nyesal dia seumur hidup. Apalagi udah punya anak. Bisa kembali kalau dia perempuan ini sudah nikah dengan orang lain dan sudah dicampuri oleh orang lain dan cerai. Baru boleh untuk balik. Itu pun kalau dia mau balik. Tadi dikatakan bahwa semua nabi itu menikah. Apakah Nabi Isa juga menikah? Kalau sesuai dengan nas Al-Quran ya menikah. Cuma sekarang kan belum menikah. Karena apa? Di langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi, akan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa juga melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Isa akan menikah, menunaikan ibadah haji, kemudian baru meninggal dunia. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah itu dia mentalak lagi dengan talak tiga, apakah jatuh talak tiga? Ya, seorang menyebutkan talak itu 3 atau 10 atau 100, tetap satu jatuhnya. Saya talak kamu 100, ya tetap satu. Gitu. Atau dikatakan saya talak kamu talak 3, tetap jatuhnya satu. Nanti ketika dia sudah rujuk dengan bercampur suami istri kembali lagi, kemudian ribut lagi, dia jatuhkan talak lagi, jatuh talak 2. Ya sesuai dengan nas Al-Quran, Allah sebutkan demikian. Dia talak 1, dia bisa rujuk. Talak 2 bisa rujuk, tapi talak 3 nggak bisa sampai si istri ini tadi saya sebutkan menikah lagi dengan orang lain dan dicampuri. Dan kemudian ditalak. Saya seorang wanita ingin menikah, tapi saya lahir di luar pernikahan. Bagaimana saya memberikan tahu kepada calon suami? Ya nggak apa-apa, diberitahu aja. Penjelas. Kan yang penting dia sudah kembali, dia taubat kepada Allah. Artinya si anak ini kan gak ada urusan. Si anak ini dia sudah ngaji, sudah pakai jilbab sempurna. Dia beritahu untuk kebaikan supaya nanti tidak diungkit sesudah menikah. Bisa aja nanti setelah menikah ada orang memberitahu, itu lebih menyesal lagi nanti suaminya. Sejak awal diberitahu itu lebih baik. Tentu sudah jelas gak ada pengaruh apa-apa. Kalau dia memang udah solehah, gak ada pengaruh apa-apa dari perbuatan orang tuanya. Bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok. Hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, gak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram. Juga masih ada sebagian yang ngaji katanya dengarkan musik. Haram musik, gak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'ith, bahwa diutusnya Nabi Muhammad, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alal khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Gak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, gak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih
pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Gitu. Kalau dikatakan baik rokok, nah sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia, oh nggak boleh. 5 tahun, 10 tahun nggak boleh. Karena apa? Nggak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, masih akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena nggak baik. Gitu. Dan antum juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu nggak ada yang dekati. Nggak ada binatang mau makan pohon tembakau. Orang itu mau. Gitu. Antum lihat pohon tembakau itu, binatang nggak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu, diisap lagi. Nah dia. Ini haram dan mubadzir. Sedangkan mubadzir kata Allah apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubadzir itu orang mubadzir temannya setan. Rokok itu mubadzir. Di samping dosa, haram dan mubadzir. Sudah lagi. Yang berkaitan dengan materi. Jangan kesana kemari pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak yang berkaitan dengan materi yang paling penting. Bagaimana kalau istri ini susah disuruh sholat? Allahul musta'an. Ya terus antum suruh dia untuk sholat. Kalau sholat ini hukumnya apa? Wajib. Fardu ain. Ketika dia tidak sholat, ini dosa besar. Yang paling besar, meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu ketika dia meninggalkan. Dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri, dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya antum harus keras dalam masalah ini. Jadi bagaimana istri ini mau sholat. Kalau dia nggak mau sholat, antum sudah suruh dan berkali-kali antum nggak mau sholat, cerai. Karena ini pelanggaran syariat. Antum berhak untuk mencerai. Karena ini nggak baik. Karena sholat ini yang pertama nanti dihisab di hari kiamat. Dan akan ditanya oleh Allah, bagaimana istri nggak sholat. Sedangkan doanya kita semuanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sholat dan juga anak cucuku. Kalau antum minta kepada Allah agar menjadi orang mendirikan sholat, istri, anak, kenapa antum biarkan istri? Ini harus terus disuruh. Apakah benar seorang ikhwan yang atau seorang laki-laki yang ingin poligami itu harus minta izin kepada istri? Nggak ada keterangannya, nggak ada. Dan nggak ada nas atau dalil yang menyebutkan seorang kalau mau poligami izin dulu sama istri. Nggak ada. Itu kan hak suami. Sama seperti talak juga hak suami. Nggak ada keterangan minta izin. Cuma dia ketika dia akan menikah, dia akan berpikir dulu maslahat atau mafsadah. Karena harus berpikir dia. Maslahat tidak buat dia, buat istrinya, buat anaknya. Atau mafsadah, apakah dengan dia menikah, kan dia juga harus berpikir. Sebagai orang yang beriman dan orang yang berakal dan punya hati, dia juga berpikir. Apakah dengan pernikahan ini akan membawa maslahat buat dia, istrinya, agamanya, dia untuk ibadah kepada Allah, dan juga anak-anaknya. Atau merusak, bahwa dia orang yang dengan poligami didukung oleh istrinya. Dan tambah ibadah dia kepada Allah. Tapi ada juga yang menikah dengan poligami itu berantakan rumah tangganya. Sampai ada salah satu yang harus dicerai. Sehingga apa? Anak-anaknya berantakan dengan sebab itu. Antum pikir maslahat atau tidak? Karena agama ini membawa maslahat. Dan ketika Allah membolehkan maslahat, Allah membolehkan itu maslahat. Tentunya antum termasuk orang yang maslahat atau tidak? Kan nggak semuanya orang bisa seperti itu. Dan juga nggak semua istri bisa terima yang demikian. Tapi antum harus berusaha bagaimana berpikir lebih dahulu, istikharah. Ini masalah atau tidak gitu. Jangan sampai ketika antum sudah berbuat, yang penting saya nikah dulu aja, urusan belakangan. Nanti kalau mau harus cerai, ya cerai, ya nggak boleh begitu. Antum ketika nikah ya untuk selama-lamanya. Antum berpikir ketika antum menikah,
apakah yang pertama atau kedua, ketiga, untuk selama-lamanya. Saya ingin pernikahan ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha. Itu niatnya. Bukan coba-coba, bukan main-main, bukan juga saya penting nikah. Nanti kalau istri tanya, ya bilang aja bohong. Nggak boleh bohong. Bohong nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam dan nggak nikmat. Antum menikah tiap hari bohong, nggak boleh dalam Islam. Bab bohong kata Nabi membawa kepada keburukan, kejahatan, dan kebohongan membawa manusia ke neraka. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi al fujur wal fujur yahdi ila nar. Jauhkan diri kamu dari bohong, karena bohong membawa kepada kejahatan, keburukan, dan keburukan, kejahatan membawa ke neraka. Jadi antum perhatikan itu. Jadi ketika dia menikah lagi harus jujur. Ditanya sama istrinya, kamu nikah lagi? Iya. Jujur sebagai laki-laki. Terus pasti istrinya ngamuk. Ya antum ademkan aja. Diademkan aja, antum nasihati yang baik, tapi jangan sampai minta cerai. Dan jangan antum ceraikan. Karena dua-duanya tetap istri antum harus jaga hubungan itu. Dan antum harus bisa berlaku adil. Saya jelaskan di akhir bab ini, buku ini, saya jelaskan tentang Islam menghormati wanita. Di antara penghormatan Islam kepada wanita, Allah membolehkan mereka untuk poligami. Itu penghormatan wanita. Karena bandingan laki-laki dengan wanita besar. 1:4. Sekarang ini 1:7. Dan menjelang kiamat 1:50. Laki-laki 1, perempuannya 50. Kalau seorang laki-laki 1, yang lainnya siapa yang nikahin nanti? Makanya syariat membolehkan 4. Dibolehkan itu. Yang dibolehkan 4 aja masih tersisa itu. Ya, wanita tanpa suami. Allah musta'an. Ini seorang thalib, dia ditawarin nikah oleh seorang akhwat. Orang tuanya kaya dan biaya semua ditanggung. Anaknya setuju, orang tua nggak setuju. Kemudian si anak ini akhirnya berzina. Waliyadzubillah. Karena orang tuanya nggak setuju, mestinya tetap aja dia berusaha untuk menikah. Anak itu punya kekuasaan dia untuk dia menikah, dan ini jalan dia karena dia lebih tahu tentang syahwatnya dia. Orang tua mencegah, akhirnya dia jatuh kepada zina. Ini dosa besar. Lebih baik dia menikah tadi dengan wanita tadi daripada kemudian dia berzina. Sekarang bagaimana? Ya dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dijelaskan kepada orang tuanya, ini akibat perbuatan orang tua melarang dia untuk menikah. Tentang ciri-ciri wanita yang soleha yang bagaimana ada di buku ini. Di awal-awal saya sebutkan ciri-ciri wanita yang soleha. Ukuran seorang itu mampu, ya mampu memberikan nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin. Dia wajib untuk memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Dan nafkah juga tergantung uruf keadaan yang ada. Dan istri wajib untuk bersyukur dengan kemampuan suami memberikan nafkah. Tetap dia wajib berikan nafkah untuk makannya. Bagaimana dia masa minta sama orang tuanya atau orang lain? Bagaimana istri sesudah dia menikah, kewajiban dia apakah kepada orang tua atau kepada suami? Ya kepada suami. Tapi tetap suami nggak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang suami justru menganjurkan istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sakit. Suami tetap harus mengalah bagaimana istrinya bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau memang nggak ada yang lain kecuali istrinya.
Bagaimana saya ingin menikah dengan seorang akhwat yang orang tuanya non muslim, tapi akhwatnya dia seorang muslimah. Ya kalau dia muslimah yang baik, antum nikahi. Antum nikahi. Soal masalah orang tua, antum bukan nikah sama orang tuanya kan? Antum nikahi anaknya. Seperti Nabi menikahi siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah anaknya siapa? Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Nabi menikahi juga Sofia dan yang lainnya yang bapaknya masih kafir. Untuk pertanyaan cukup. Yang terakhir saya ingin bawakan sedikit nasihat. Antum catat beberapa nasihat yang penting untuk rumah tangga. Karena kalau ngikuti pertanyaan nggak ada habisnya. Ya ratusan pertanyaan nggak mungkin dijawab semuanya. Ada beberapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Yang pertama wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Artinya awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Quran, di atas sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah. Itu sejak awal nikah. Sejak awal nikah, begitu antum awal nikah, diingatkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah, suami juga untuk bertakwa. Kemudian ingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah taat kepada suami. Pertama kali, habis akad nikah, kewajiban kamu yang terbesar taat kepada suami. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Ingatkan dia. Itu diingatkan. Kemudian baru diperintahkan dia untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu. Perhatikan tuh sholatnya. Kemudian diajak dia untuk sholat sunat. Apalagi tengah malam, Nabi pernah memberikan, artinya Nabi mendoakannya, rahimallahu mra'an, Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Rahimallahu mra'atan, Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dibangunkan suaminya. Hadisnya itu ada di buku ini, yaitu disuruh untuk apa? Untuk membangunkan suami, membangunkan istri, disuruh. Kemudian yang kedua, membina dia di atas akhlak yang benar. Artinya kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan rumah tangga kita, atau wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Ini penting ini. Sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting karena mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyanukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dan antara kalian yang paling baik pada istri-istrinya. Antum lihat di halaman 180, 181. Jadi wajib kita menegakkan rumah tangga ini di atas akhlak yang mulia. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja, dagang, usaha, ke rumahnya, ya senyum pada istrinya. Masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya, si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong dan yang lainnya. Bapak ada juga
orang yang nggak punya akhlak. Pulang ke rumahnya dengan temannya, dengan teman sekerjanya dia bisa senyum, ketawa, rahmah. Pulang ke rumahnya istrinya caci maki, dilaknat, dimarahin. Ada nggak seperti itu? Ada. Nggak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya, dia baik kepada istrinya. Sebab Nabi mengkaitkan antara iman itu dengan akhlak. Akmalul iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum nisaihim. Orang yang paling sempurna iman yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau antum kepada teman, kepada orang lain itu baik, bisa senyum, bisa menawarkan segala macam. Kepada istri juga demikian mestinya. Kepada anak juga demikian. Jadi wajib menegakkan akhlak. Ini akhlak ini penting. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini punya timbangan yang berat di hari kiamat. Makanya para ulama itu belajar akhlak dulu, adab sebelum belajar ilmu. Coba antum pelajari ini. Akhlak ini penting. Bagaimana rumah tangga kita ini baik dengan akhlak kita yang mulia. Istri juga demikian. Kemudian yang ketiga, saling memahami. Saling memahami bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan. Saling mengalah, saling memaafkan. Lu perhatikan. Allah menyuruh kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsira. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada satu yang kamu enggak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, enggak boleh. Kalau ada satu tabiat atau sifat yang jelek, mesti yang lain ada yang baik. La yafraq mu'minun mu'minatan in karya min khuluqan radiya min akhar, kata Nabi. Apabila enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Saling tolong menolong rumah tangga. Saling membantu di rumah tangga itu. Nggak bisa nafsi-nafsi, bahu membahu, ngurus anak sama-sama. Dalam ketaatan juga demikian, saling mengingatkan, tolong menolong. Umpamanya anaknya banyak, suaminya dia mau ngaji, ya bergantian. Nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji, suaminya yang megang anak-anaknya. Tolong menolong dalam kebaikan. Saling membantu. Atau suaminya mau sholat, istri megang anaknya. Sekarang istri mau sholat, suami megang anaknya. Dan ini harus saling bisa memahami. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang kelima, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam ibadah kepada Allah. Yang keenam, banyak berzikir, baca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Banyak berzikir, suami, istri, anak dianjurkan untuk banyak berzikir. Zikir pagi dan sore harus hafal itu. Baca Al-Quran, seorang suami harus lancar baca Quran, istri juga, anak juga. Paling nggak minimal dalam sehari 1 juz membaca Al-Quran itu, minimal. Pokoknya di rumah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Terutama di rumah kita, jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Karena setan lari di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita. Terus berdoa, siang malam berdoa. Di antara doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya untuk sekalian dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan rumah tangga kita bagi yang belum menikah dimudahkan jodohnya oleh Allah yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Taala, diberikan keberkahan rumah tangganya. Dan juga diberikan keturunan yang saleh dan saleha.
dan juga yang bagi rumah tangga yang masih mendapatkan cobaan, ujian, ada problem, ada kesulitan, ada keributan, mudah-mudahan Allah mendamaikan di antara mereka, mengislah di antara mereka. Allah berikan mereka rujuk kepada kebaikan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diperbaiki rumah tangga yang ada kekurangan atau keributan atau sengketa. Mudah Allah berikan kepada mereka itu, disatukan hati mereka, dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.